Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat ya. Ya, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin salah satu yang hari ini berangkat paling awal siapa? Yuk, Mas Arkan. Jika berdoa, segera berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arkan. Semoga dengan berdoa dapat memperlancar kegiatan pada pagi hari ini, dan ilmu yang Bu Novi berikan semoga bermanfaat bagi anak-anak. Ya, coba ketika berdoa, bagaimana sikap baiknya berdoa itu kita sambil bermain, sambil ngalamun, atau dengan sungguh-sungguh? Dengan sungguh-sungguh. Bu Novi harap pada pembelajaran berikutnya anak-anak bisa benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh, karena masih banyak yang tadi ada yang malah bermain sendiri ataupun ngobrol dengan teman-temannya. Ya, untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air, untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan kita, dan untuk menghargai jasa-jasanya, kita berdiri tegap, kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Yuk, bisa berdiri terlebih dahulu. Yuk. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ya, bisa duduk kembali. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Kok lemes? Sudah sarapan belum? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Alangkah baiknya, meskipun hanya 1-2 sendok, kita sarapan terlebih dahulu. Coba Bu Novi cek kehadirannya. Coba tengok kanan dan kirimu. Adakah temanmu yang hari ini tidak berangkat? Siapa yang hari ini tidak berangkat? Aura. Ada yang tahu kenapa Aura tidak berangkat?
tahu. Semoga kalau memang sakit diberikan kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang, sama Bu Novi belajar tentang apa? Piktogram atau diagram gambar. Nah, masih ingat kalau piktogram itu atau diagram gambar kita harus mencari apa dulu sebelum menyajikan data dalam sebuah piktogram. Mencari apa kemarin? Mencari apa? Mencari FPB-nya terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang diagram batang. Kalau diagram batang, Bu Novi yakin anak-anak pernah menjumpai bentuk dari diagram batang. Tujuannya, manfaatnya ketika anak-anak belajar diagram batang, satu, anak-anak itu bisa membaca. Jadi mengetahui informasi yang terdapat dalam diagram batang. Yang kedua, anak-anak bisa menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Yang ketiga, anak-anak bisa menganalisis. Menganalisis itu mengetahui maksud yang tidak nampak dari diagram batang tersebut. Ya, coba sekarang nah, anak-anak itu kan rata-rata semua berasal asli dari Jawa, tepatnya di daerah Purwokerto. Daerah Purwokertonya tidak jauh dari tempat wisata Batu Raden. Pernahkah kalian melihat acara grebek suran di Batu Raden? Ada yang tahu nggak? Ternyata kalian itu punya tradisi grebek suran. Ada yang pernah lihat? Seperti itu arak-arakan gunungan, ada yang pernah lihat? Belum pernah? Oh, belum pernah lihat. Bu Novi nanti kenalkan, ternyata kalian tidak tahu. Tapi sebelumnya Bu Novi tanya, saat acara grebek suran itu biasanya ada arak-arakan. Arak-arakan itu biasanya membawa sebuah gunungan. Gunungan itu isinya ada dua, berisi palawija yang satu berisi sayur mayur. Coba, saat acara grebek suran, banyak jenis makanan tradisional yang dibawa oleh warga. Menurut anak-anak, bagaimana cara menyajikan data makanan apa saja yang ada yang paling banyak dibawa? Kira-kira biar gampang tahu mana yang banyak, mana yang sedikit makanannya, kita bisa pakai apa? Pakai dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya, ketika acara grebek suran itu pasti banyak pengunjung yang datang ke Batu Raden. Nah, kalau kita ingin tahu berapa banyak warga dari tiap dusun yang ikut acara grebek suran, menurut kalian data itu lebih mudah dipahami kalau disajikan dalam bentuk apa tadi? Diagram batang. Apa itu diagram batang? Coba bacakan yang keras, Gio. Diagram batang itu setiap batangnya
mewakili jumlah tertentu. Kalau piktogram, setiap gambarnya itu mewakili jumlah tertentu. Bedanya hanya di itu. Batang itu, batangnya yang mewakili jumlah nilai tertentu. Kalau piktogram, gambarnya yang mewakili jumlah nilai tertentu. Nah, coba di sini nampak contoh diagram batang. Kamu nanti akan bertemu dengan yang namanya sumbu membentuk huruf L. Ini namanya horizontal atau mendatar. Ini namanya vertikal atau tegak. Nah, dalam diagram batang, horizontal ini digunakan untuk menuliskan kategori. Misal, tentang kategorinya tentang sayur mayur, berarti ini nanti ditulis bayam dan lain sebagainya. Sedangkan yang vertikal atau tegak lurus itu untuk menuliskan jumlah nilai data. Paham? Nah, diagram batang dibagi menjadi 3. Ada apa saja, Erlan? Iya. Ada 3. Vertikal, horizontal, sama ganda. Kemudian, nah, coba Bu Novi ingin Alifah baca apa? Tradisi Grebeg Suran, soalnya belum banyak yang tahu, padahal ada di Batu Raden. Yuk, yang keras Pak. Tradisi Grebeg Suran adalah tradisi yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Batu Raden. Yang lain mendengarkan. Tradisi ini biasanya diadakan pada bulan Suwak dalam penanggalan Jawa sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas berkah hasil ini dan untuk memohon keselamatan atau menolak ibarat. Salah satu kegiatan dalam Suran adalah sedekah bumi, yaitu acara keselamatan dan doa bersama sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan. Dibaca bintang, dilanjutkan bintang. Memperhatikan tidak? Ya, apa? Acara ini diisi dengan tenong dan pegelaran wayang kulit. Semua kegiatan itu yang makna misalnya seperti kejalaan dan saling mendoakan. Ini juga yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari promosi bahasa daerah. Apa itu budaya lokal utama? tarikan. Melestarikan dan dikenal oleh banyak orang. Coba, makasih ya Mas. Besok ketika ada acara Grebeg Suran di Batu Raden, coba kalian lihat. Di situ banyak sekali kegiatannya. Ternyata dari 20 anak ini tidak ada yang tahu ternyata kita itu punya tradisi Grebeg Suran. Itu dilaksanakan di bulan Suro. Nah, kaitannya dengan materi diagram batang, Bu Novi akan hubungkan. Jadi nanti kita berbicara tentang acara dalam Grebeg Suran. Aku kok nggak kelihatan?
Nah, Bu Novi punya data, aduh kurang jelas Contoh diagram horizontal. Data hasil survei pengunjung Grebek Surat. Aduh, nggak kelihatan ya. Wayang rebut kembungan. Coba perhatikan. Di situ Bu Novi sudah memperlihatkan. Jadi kalau bedanya horizontal dan vertikal, horizontalnya adalah di bagian garis tegak itu untuk menuliskan kategori. Di bagian yang mendatar itu untuk yang vertikal, mohon maaf. Yang bagian vertikal untuk menuliskan kategori. Yang bagian horizontal untuk menuliskan jumlah. Coba arak-arakan ada berapa kalau anak-anak membaca? 102 pengunjung. Tumpengan, ayo. 105. Nah, ini yang terkadang salah itu ketika anak-anak harus menyebutkan di bagian yang tengah-tengah seperti ini. Nah, lalu larung sesaji ada berapa? 100. Sip. Lalu festival tenang? 130. 130. Rebut gunungan? 9. Wayang 100. Nah, kemarin waktu piktogram anak-anak Bu Novi minta untuk menuliskan 2 informasi. Anak-anak masih kesulitan. Ada yang bisa menulis, ada yang bisa menyebutkan informasi dari diagram tentang hasil survei pengunjung dalam acara Grebek Surat? Informasi? Apa? Menyebutkan informasi dalam diagram batang yang Bu Novi sajikan. Tumpengan itu yang paling Nah, acara tumpengan yang paling banyak diminati oleh para pengunjung. Jumlahnya berapa, Mas? Ya, itu bagian dari informasi. Yang lainnya sudah paham belum? Yang lainnya coba ada yang mau menyebutkan lagi tidak? Yang lainnya Naya mungkin mau mencoba? Brian? Revalin? Gio? Coba kalau Bu Novi pandu dengan pertanyaan. Apa? yang paling sedikit. Yang paling sedikit yaitu 9. Bima, apa? Enggak? Coba Bu Novi pandu ya dengan pertanyaan. Acara apa acara yang paling
informasi. Acara apa yang paling sedikit diminati oleh pengunjung? Rebut gunungan. Berapa jumlah pengunjung yang menyukai acara arak-arakan? 120. Itu informasi lah. Terus, berapa jumlah pengunjung yang menyukai wayang? Nah, itu bagian anak-anak sudah menuliskan sebuah informasi. Caranya gampang untuk mengetahui data yang paling banyak. Kalau batangnya paling tinggi berarti data dia paling banyak. Kalau batangnya pendek berarti dia paling sedikit. Kalau batangnya sejajar antara satu data dengan data lainnya berarti dia sama. Ya. Nah, ini contoh yang vertikal. Bedanya di mana ya? Bedanya hanya di bagian kalau vertikal untuk menuliskan jumlah, bagian horizontal untuk menuliskan kategori. Tuh ya, itu bedanya. Nggak kelihatan. Nah, kalau ini diagram ganda. Ganda itu dalam satu batang ini itu menunjukkan jumlah pengunjung dalam setiap acara. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ini namanya batang ganda. Batangnya ganda itu ada dua. Paham? Kalau anak-anak memperhatikan, pasti nanti bisa mengerjakan evaluasi. Karena Bu Novi soalnya sama persis yang dijelaskan. Ini bedanya piktogram sama diagram batang tadi. Kalau piktogram dalam bentuk kalau diagram batang dalam bentuk gambar menunjukkan nilai tertentu. Sedangkan batang juga menunjukkan nilai tertentu. Cuman catatannya ketika anak-anak membuat diagram batang harus tepat, harus lurus. Karena jika anak-anak tidak lurus, maka yang terjadi adalah salah informasi. Nah, sekarang Bu Novi akan menggunakan media peta. Sekarang kaitannya dengan data tentang isi dalam gunungan Palawija. Palawija ada apa aja? Jagung, singkong, itu Palawija. Coba sekarang semuanya mesti kelihatan, ya. Bu Novi di sini sudah ada satu soal. Ada yang bersedia maju ke depan? Nanti langsung ke sini, ke diagramnya. Ya, ada yang mau maju ke depan, nanti yang aktif akan mendapatkan bintang.
Ya. Ya. Boleh berdua Mas, dibantu. Boleh bertiga. Dibaca dulu yang keras. Acara gerombang sayuran di Batu. Yang lain memperhatikan. Agung membuat dua gunungan sebagai simbol syukur atas panen melimpah. Salah satunya adalah gunungan Palawida yang berisi jagung sebanyak 60 buah. Kamu sini Mas, nggak nutupi. Aku sini dulu pinggir. Di dalam 55 buah. Kacang panjang 35 ikat dan singkong sebanyak 70 buah. Semua hasil bumi tersebut disusun rapi dan diarak bersama sebagai wujud kebersamaan dan kelestarian budaya. Tapi ngikutin itu yang diletak. Ya, udah Bima baca. Sekarang Bima kembali dulu ya. Gantian Erwan yang nulis kayak gitu di sini di tabel. Nanti yang tarik menarik beda lagi. Persis itu Mas, persis itu. Nah, persis. Iya. Disimak tuh. Ini sini jatuh. Iya. Ini itu ya. Oh, pakai ini Mas. Ini Mas. Tulis dulu judulnya. Kacang panjang. Ya, terus ubi jalan. Ubi jalan. Enggak kacang peci gitu aja. Iya. Iya. 35. Ya. Nah, duduk kembali. Makasih ya, Mas. Sekarang ada kelompok yang mau menyajikan dalam diagram batang. Monggo ya kelompok sini boleh? Ya, dibantu. Ini ditempelkan dulu, Mas. Apa dulu datanya jagung? Berarti tempelkan jagung. Ini gini. Terus apa lagi tuh? Yang kedua, kacang tanah. Kacang tanah. Itu kacang panjang. Kacang tanah. Ini. Ya, itu. Ya, tempel di sebelah ya. Jangan sana geser. Nggak nutupin ya. Terus apa lagi itu? Nah, itu dilepas dulu. Double tipnya. Kacang tanah sini. Terus ubi jalar. Nah, itu ubi jalar yang warnanya ungu. Ini. Nanti dulu jangan diulang. Ini, sini. Terus apa lagi? Kacang panjang. Kacang panjang. Ya, itu. Nah, ini aja. Ya, udah dibuka tempel. Yang pada singkong. Singkongnya tadi udah tak buka, Mas. Singkongnya gede. Nah, singkongnya itu yang dipegang itu. Nah. Yuk. Nah, coba satu yang di sini dulu. Enggak ketutupan. Kamu sini kan. Arkan sih. Kamu sini berdiri sini. Arkan, coba yang lain memperhatikan. Nanti ini akan ditarik talinya oleh Mas Arkan untuk menunjukkan diagram batang horizontal atau vertikal. Coba kalau seperti ini. Vertikal karena nilainya frekuensinya berada di garis
Gak. Coba jagung ada berapa anak-anak? 60. Tarik pelan-pelan ya, tariknya pelan-pelan. 60. 60. Ya. Ini dikasih jarum ini. Ya, ya gantian. Kacang tanah ada berapa? 40. Ditarik Mas pelan-pelan ya. 40. Ya. 40. Ini kasih jarumnya. 40. Hah? Enggak naik lagi. Ya, ya. Iya ini 40 pas 40. Yuk, Bobby yang kedua nganu mundur dulu. Bobby, ubi jalar ada berapa? 55. Ya Bobby 55. Pelan Bob, ya pelan. 55. Ini. Nah ini. Mana 55? Ya. Turunin lagi. Nah ya, segitu ya. Ini bisa digonta-ganti ya. Nanti boleh anak-anak mencoba pakai media ini. Ya, ini nanti di sini ini. Ya, ada yang pengen mencoba menarik? Boleh? Boleh? Masih 2. Monggo yang mau yuk, yang perempuan boleh Alifa yuk. Ini kacang panjang, Fa. Ayo sini maju, Fa. 35. Ditarik 35. Pelan-pelan aja nariknya. Ini ditarik. Pelan-pelan 35. Nah itu dijarumin Mbak. Tak. Ya benar kan tadi kan. Iya. Ya, sudah. Ya sekarang Mbak Aina ya. Aina, berapa? 70. Yo, ditarik. Terus. Yo. Ayo ditarik ya. 70. 70. Itu 75 loh, Dek. Duk, turun lagi. Udah? Nih, tak tarik dulu. Nah, sudah menjadi diagram batang. Terima kasih, duduk kembali. Kalau melihat, coba pada peta, manakah palawija yang paling banyak disusun dalam gunungan? Apa yang paling banyak? Singkong. Apa yang paling sedikit? Kacang panjang berapa? 35. Nah, terus berapa selisih singkong dengan ubi jalar? Singkong dengan ubi jalar berapa selisihnya? 15. Jah, paham? Nanti buatnya seperti itu ya. Nanti boleh mainin ini, boleh tak tinggal kelas ya. Nah, sudah. Nah, sekarang Bu Novi ada LKPD dulu aja ya, LKPD. Nah, sekarang Bu Novi akan bagikan LKPD-nya. Satu catatannya, semua ikut bekerja sama. Waktunya 10 menit, ya. Bagaimana caranya dalam waktu 10
menit anak-anak bisa menyelesaikan EKPD ini. Di sini ada 3 lembar, coba perhatikan. Di sini sudah ada data, nanti anak-anak membuat dalam bentuk diagram batang. Boleh vertikal, boleh horizontal. Kemudian sama menuliskan 2 info dan menjawab 2 pertanyaan. Paham semuanya? Dibagi, ada yang menulis nama kelompok, ada yang membuat diagram batang, ada yang menjawab pertanyaan. Yuk, 10 menit. Nanti yang tercepat selesai yang mempresentasikan hasil diskusinya. Selama diskusi, Bu Novi juga akan menilai kekompakan dan kerjasama anak-anak. Jadi kelihatan siapa yang nggak ikut bekerja sama. Ada yang menulis, ini kan bisa dilepas anakku. Nah, ada yang nulis, ada yang boleh buat dibagi tugasnya, nanti tak nilai. Ada yang ngobrol ya tak nilai kelompoknya. Iya, dibentuk kok ngono kan. Enggak, dibuat kayak gitu loh. Iya kayak gitu, nih gitu kok nggak ada pembagian. Diperhatikan. Boleh mau vertikal atau horizontal, pilihannya 2 itu. Kamu bisa buka buku matematikamu, lihat contohnya. Pakai pensil dulu. Iya, gini terus gini. Iya, tapi kita nggak pakai cara-cara lain. Pakai ininya. Nah, kayak gini, buat kayak gini. Iya, itu dikasih. Apa itu mau nulis apa? Paling tinggi itu berapa datanya? Nah, kamu mau nulis sini paling rendahnya berapa? Dari bawah kudu ada 0 ya, Mbak. Ini kan ada 0-nya. Nah, ini harus sama, makanya kamu pakai penggaris. Nah, data paling banyak berapa? 40, misal mau dipakai 10, 20, 30, 40 boleh kayak gitu, tapi sini nanti jaraknya 2 cm. Jadi sini 10, 20, nanti sini kan 5, 10, 15 kayak gitu nggak apa-apa. Paham? Loh, kok nggak pakai penggaris, Nak? Oh iya.
Iya kayak gitu. Iya betul. Ya mau 10 kok dari 5 dulu boleh. 5, 10. Kan cukup ini juga wong 40 sampai 40. Nah, 5, 10, 50. Nah, kayak gitu. Sudah? Ayo, Cio. Henzi. Berarti nanti kamu bentuknya begini. Iya, bentuknya yang gini, yang horizontal. Ya. Loh, ini udah kayak gini tuh, kamu langsung menempatkan. Iya, misal terong 20. Nah, sini di kotak-kotak dulu, misal sini 2 cm. Biar apa? Gini loh. Gini loh. Gini. Lihat Bu Novi. Misal ini, perhatikan semuanya ya. Misal gini, biar rapi. Oh Bu, saya mau pakai sesenti aja. Ini buat kotakannya. Dijaraki sini. Dijaraki lagi sini. Ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti sini tulisi terong. Apa kan ada jaraknya? Nah. Ini ada 5. Nah. Gini loh, 1, 2, ben ada jarak 3, 4, 5. Ini jarak biar nggak dempet-dempetan kayak punya Bu Novi itu loh. Kalian bisa melihat di media Bopeta penyajiannya seperti apa, ya? Nah kayak gitu betul. Yang lain sambil memperhatikan nanti karena soal evaluasinya hampir mirip seperti itu. Jadi semuanya biar di kotai dua-dua, misal 2 cm biar kotakannya sama semua nak. Nih 1 di jarak ini jarak ya. 2 ini jarak 3 gitu loh. Nah kan bagus. Nah, udah paham belum? Nah, sip. Nanti kasih titik-titik boleh biar menunjukkan kalau tepat. Ya. 5 menit lagi ya. Mau 10. Ini 40. Banyak apa? 40. Siapa saya bikin lah. 40. Ada yang masih kesulitan belum paham? Enggak boleh ya. Enggak boleh. Nah, tadi pakai iya, boleh. Oh, masih begini toh. Arai gini nak, arai gini, nek ini kualek sini. Berdirinya ke sini. Berdirinya gini. Misal kalau 10 ya udah berdirinya sini, bukan sini. Paham? Jadi ini berdirinya ke sini. Sudah selesai?
Sudah selesai? Iya. Tapi sudah paham ya, Putra ada paham? Ada? Ya, kayak tadi. Nek paling bawah ambil aja 5. 5, 10. Ya. Informasi kayak tadi. Informasi yang ini baca dari sini bisa. Ya. Ayo kerjasama. Ada. Ya kamu pinter sih ini, pinter semuanya. Lagi apa? Ini kol berapa? Kol berapa? Nanti yang presentasi 2 kelompok, 2 orang saja yang maju, ya? Jadi tapi ini kan informasinya ini yang paling baik sama yang paling sedikit sih. Boleh terserah, yang penting harus sesuai dengan data. Jangan di situ nggak ada jagung nih, kamu nulis jagung berarti nggak sesuai. Gimana? Ada 3 apa? Oh 3 pertanyaan ya. Ini kan cuma nama, ini data. Nanti langsung disebutkan aja ya. Adalah sayur mayur yang paling banyak disusun. Kenzi paham nggak ini? Diagram batang lebih paham dibandingkan piktogram. Kamu paham nggak? Paham nggak? Paham. Aku punya di sini. Sudah selesai belum? Belum. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya, ditulis ada yang lain nggak apa-apa nggak ada yang. Ayo ikut. Erla, kamu paham nggak ini? Paham. Erlan, paham toh? Saya harus lurus. Hah? Apa? Iya. Iya, makanya ikut bekerja sama. Nah, sip boleh. Sudah? Mana kelompok yang sudah selesai, angkat tangannya? 1, 2, ya. Ya, 2 kelompok, 2 menit lagi. Kamu kelompok 1 ya? Kelompok 1. Dihitung. Tuh. Aku aja. Udah? Udah? Cepetan, 1 lagi ini kita nggak Jumlahnya yang disusun dalam gulungan. Nah ini ngitung. Semuanya. Langsung jawabannya boleh. Langsung jawabannya. Ya. ini 45. 85.
Sudah? Coba semuanya perhatikan Bu Novi. Tepuk satu. Biar semuanya presentasi, kita akan coba presentasi dengan cara berkeliling. Nanti perwakilan dari setiap kelompok 2 orang. Misal, kelompok 1 mengirimkan ke kelompok 2 untuk menjelaskan hasil diskusinya. Jadi nanti seperti ini. Misal, perhatikan ya semuanya. Bu Novi dari kelompok 1 ke kelompok 2. Teman-teman, saya akan memperlihatkan hasil diskusi saya. Ini hasil diskusinya. Dari kelompok 2 yang mendengarkan mengecek sudah betul atau belum. Kelompok 2 ke kelompok 3 dikirimkan 2 orang. Kelompok 3 mengirimkan 2 orang ke kelompok 4 ke kelompok 1. Waktunya 5 menit. Sudah paham atau belum? Silakan perwakilan 2 orang kelompok 1 ke kelompok 2. Nggak, jangan nunjuk kayak gitu. Yuk, siapa boleh? Yuk. Yuk, segera yuk. Waktunya terbatas ya. Kamu ke kelompok 2. Kelompok 2 ke kelompok 3, 2 orang. Yuk, sini temenin. Ini dilihatin gini. Teman-teman, ini hasil diskusi saya. Langsung ke sini. Oke, waktunya ngalir. Latihan berbicara, latihan. Yuk, 2 ke sini. Kelompok 4 ke kelompok 1 sudah ditunggu. Langsung 2 orang, itunya di bawah semua. Ya, di bawah semua. Udah, nggak usah bintang di. Teman-teman, ini hasil diskusi saya. Teman-teman, dibaca informasi dan yang berada di kelompok menyimak presentasi dari temannya, ngecek sudah betul atau belum. Ayo, kelompok 4 ke sini. Kelompok 4 ke 1. Ayo dibaca. Kamu berdiri, dilihatin ini hasil diskusiku. Kamu memperhatikan. Sudah sama belum? Dibacakan, dilihatin. Gini, nah dilihatin langsung ke jawabannya, dilihatin. Nah, jadi ada Bobby lihat ke sana. Nanti dulu, jangan balik, nek belum balik. Jangan kembali kalau temannya belum kembali. Nah, ini langsungin gue. Nah, ini hasil diskusi saya sudah. Nah, dibacakan informasinya, 2 informasi. Sudah, paling banyak apa? Disusun bayam, terong, paling sedikit sudah betul? Sudah betul, bagus. Ada komentar tidak? Boleh tambahkan komentar. Oh, bagus presentasinya. Oh, hasilnya. Nah, gimana? Menurut anak-anak gimana hasil diskusinya? Bagus tidak? Bagus. Terus apa lagi? Jawabannya sudah tepat belum? Sudah. Ini bagaimana hasilnya? Sudah tepat belum? Sudah. Sudah dicek? Bagus.
Gimana? Sudah tepat? Ya. Sudah? Kalau ada yang bingung, tanyakan yang presentasi. Nah, tak foto lagi jadi kayak sales. Ada yang bingung agak teman-teman. Kamu hidup sini nak, di kan tak foto. Ya. Ya, boleh diberdiriin tak foto lagi presentasi. Dibuka ya tabel itu. Nah, kamu memperhatikan. Ya. Ya, yang lain memperhatikan kamu lagi presentasi. Bu Novi foto untuk dokumen. Yuk. Sudah semuanya toko 1. Sudah presentasi semuanya. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Bu Novi punya loh. Oh ya. Bu Novi punya game. Sebelumnya Bu Novi tanya gimana tadi yang presentasi? Sudah bagus semuanya? Ada tanggapan tidak? Tidak, ya. Sekarang Bu Novi punya 5 kuis sebelum kita mengerjakan soal evaluasi. Siapa yang mau maju boleh? Waktunya cepet ya ini. Gantian dulu ya Mas Bima. Ya nanti di akhir aja ya setelah soal evaluasi agak sulit, mohon maaf. Ya tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang data, tentang diagram. Sudah paham semuanya? Ya Bu Novi bagikan soal evaluasinya. LKPD-nya nanti dikumpul. Kerjakan yang paling mudah. Waktunya 15 menit. Kerjakan dan ngobrol. Waktunya 15 menit. 20 menit. 15. Jika kamu memperhatikan, kamu pasti tahu. Oh, tadi sudah Bu Novi bahas. LKPD-nya mana? Nggak ada. Mana? Oh iya udah.
Ayo Bintang, Erlan, kurangi ngobrolnya. Ini masih cerita. Iya. Ayo Fis, jangan ngalamun Fis. Nah, dijawab yang bisa dulu boleh. Ya. Survei itu ngambil data. Ini membuat data tabel kayak tadi. Nah, ditimbuk sama kayak tadi. Di sini bawahnya. Buat diagram batangnya boleh di bawah nomor 8, boleh di bawah nomor 8. Itu masih ada ruang untuk nah di bawah 8. Ini data, buatlah data tersebut dalam bentuk diagram batang di sini. Sama kayak gini iya. Bikin kayak gini nak. Kalau kamu tadi memperhatikan Ledo mengerjakan LKPD kamu paham? Boleh. Di belakang ya boleh Mbak Revalin. Ayo, ini sama loh kayak tadi LKPD-nya Waktunya 5 menit lagi ya.
Ada, udah ada. Di belakangnya boleh dah. Buat diagram batangnya boleh di belakang itu. Nah, buat kayak gini. Buatnya di sini. Boleh. Boleh. Yuk. 5 menit lagi yuk dikerjakan yuk. Ayo ini langsung dijawab. Ini jawab dulu aja, Mas. Ayo Mas, 5 menit lagi loh. Ini tak. Ayo. Ayo. Ini buat. Iya, buat diagram. Ini nomor 6. Nomor 6 kan buat. Yo, diagram batang kayak apa tadi? Ini buat di mana gitu? Belakang. Ya. Di sini loh, bawah 8. Jadi antara tengah-tengah ini ada 16, ini 18, berarti tengah-tengahnya berapa? Nah, ayo kayak ini 16, ini 18. Tengah-tengah 16 sama 18 ada angka berapa? 16. Nah. Iya, jawab. Ayo, Ji. Tulis informasi kayak tadi. Error. Gak ada penggaris kok. Ah, ini. Ada yang udah selesai buat itunya. Pinjam penggaris boleh? Ya. Kayak gini ya, Bu? Iya, kayak tadi LKPD. Terserah mau vertikal boleh, mau horizontal boleh. Iya. Ayo, Zizi kurang 2 ya, Zi. Hafiz semangat, ayo. Oh, udah selesai ya. Mau ya, Bu? Ini belum. Nah, iya, kayak tadi. Tenong itu kayak tampah, nih ada tutupnya itu loh. Tenong.
Tenang. Ya, duduk dulu. Nanti dikoreksi. Yang penasaran tenong tuh seperti itu loh, tenong. Kayak rantang. Ayo, segera ya. 3 menit lagi ya. Sudah selesai Putra. Ya, taruh dulu. Nanti kita koreksi bersama. Ayo. 3 menit lagi. Boleh 3 menit lagi yuk. Iya kayak gitu yuk, sip yuk. Dibaca datanya. Ayo Mbak. Ya. Yang belum selesai berapa anak angkat tangannya? Ya ayo segera. 3 menit lagi. Oh iya boleh. Ya. Coba kalau diagram batang sih kayak apa ya? Nah ini diagram batang apa ini? Oh ya. Nah di sini. Ya, sudah dijawab, ini belum. Nah. Ya. Udah selesai semua. Kamu udah? Pinjam apa? Mbak bawa penggaris. Penggarisnya mana kamu? Mbak, ada yang punya penggaris? Nih, siapa? Yuk, bentur yuk. Ayo, iya, wes, ya. Kenzi, sudah, Kenzi. Jangan diajak ngobrol. Zi, buat sendiri. Hei, buat sendiri. Kamu kan bisa lihat ini. Ya. Mas. Oh iya. Ya. Sip. Ya, yuk dijawab yang belakang udah dijawab belum? Udah ya, udah. Sudah? Ya. Yang belum 2 menit lagi. Ya. Iya, easy. Iya. Arkan lagi banyak.
Sudah? Sudah ya? Bisa ditukar dengan temannya. Kita koreksi bersama-sama. Nomor 1, yuk dikoreksi, ditukar dengan temannya. Ya, karena kamu ada tadi yang mengerjakan sambil ngobrol. Sudah? Ya, ditukar. Nomor 1. Apa acara yang paling banyak diminati oleh para pengunjung? Tumpengan. B. Dua. Dari data tentang hasil survei pengunjung Grebek Suran, pernyataan yang benar adalah betul. C. Rebet Gunungan memiliki pengunjung paling sedikit di antara semuanya. Nomor 3. Jika data tersebut akan disajikan dalam bentuk diagram batang, maka langkah yang paling tepat adalah menempatkan jumlah peserta di sudut vertikal dan nama peserta. C. Nomor 4. Berdasarkan diagram pada acara tumpengan, selisih jumlah pengunjung laki-laki dan perempuan. D. 20 orang. 5. Dari data tentang jumlah pengunjung di Grebek Suran, dapat disimpulkan bahwa Perempuan mendominasi jumlah pengunjung pada sebagian besar acara. B. Ditulis salah betulnya. Sudah? Kalau sudah ditulis, bisa letakkan lembar soal evaluasinya di pojok meja kelompok kalian. Nanti Bu Novi ambil. Sudah? Sudah ditaruh di pojokan? Coba. Sekarang Bu Novi akan memberikan bintang kepada kelompok yang tadi aktif. Bu Novi berikan 2 bintang untuk kelompoknya Mas Arkan. 1 bintang untuk kelompoknya Mbak Alifa yang tadi sudah maju. 1 bintang untuk kelompoknya Mas Bima. Ya. Ya. Ini 1 bintang. Ya. Ya, besok di akhir Bu Novi akan hitung mana bintang yang paling banyak. Ya. Tadi setelah kita belajar tentang diagram batang, adakah yang belum dipahami? Sudah paham semuanya? Sudah. Bagian mana yang menurut anak-anak paling menyenangkan?
Bagian mana? Bagian membuat diagram batang. Kalau sini bagian menyenangkan pas apa? Diagram batang. Adanya media ini membuat anak-anak muda atau justru kesulitan? Mudah. Anak-anak jadi bisa praktek secara Tadi coba grebek suran itu adanya di mana? Nah. Tenong tahu nggak? Tenong tahu toh? Tahu, tenong. Ya. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, kita bernyanyi cublak-cublak suweng. Ambil tepuk boleh. Ada yang tahu lagu cublak-cublak suweng? Yo. Ya nyanyi 1, 2, 3. Suweng tinggal nganggo Pak Empon lae sopon ake sir konggale kopong sir konggale kopong. Sudah ya. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga apapun yang Bu Novi sampaikan hari ini bermanfaat, dan tadi yang masih salahnya banyak besok bisa mempelajari kembali diagram batang dengan mengerjakan soal remedial, dan untuk yang sudah paham bisa mengerjakan soal pengayaan. Minggu depan kita akan belajar masih tentang diagram batang. Bu Novi akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat dulu.